دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سوى لا يدخل الحديث العليم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رسول الله ساقني إلى الذي نزل باسم مقيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, hadirin jamaah yang semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama, bermajelis, beriktikaf sambil ngaji. Insya Allah akan membahas terkait pro dan kontra perayaan Maulid. Karena memang perayaan Maulid ini sendiri harus diakui, perayaan model seperti yang kita lihat saat ini itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Maka jika muncul pro dan kontra, maka ini satu hal yang sangat-sangat wajar dan sangat dimungkinkan terjadi. Hanya saja yang perlu kemudian kita fahami adalah baik yang pro ataupun yang kontra itu alasannya apa. Nah, kira-kira yang paling cocok, yang paling sesuai dengan kebenaran yang kita yakini itu yang mana? Sambil kemudian mencoba untuk memahami dan bersikap adil, proporsional kepada yang tidak sama dengan pendapat kita. Ini satu hal yang penting, karena Maulid Nabi yang melakukan ataupun yang tidak melakukan itu hujahnya sama-sama ingin mencintai Rasulullah SAW. Maka jangan sampai dengan cara atau dengan tujuan mencintai Rasul itu kok membuat atau menjadikan umatnya ini berpecah belah, yang itu tidak akan menyenangkan Rasulullah SAW. Karena yang namanya cinta kepada Rasul, salah satu konsekuensi logisnya adalah ingin membuat yang dicintai itu bahagia. Nah, kira-kira Rasul itu lebih senang kalau umatnya berantem masalah Maulid atau tidak? Kurang lebih seperti itu. Maka kalaupun berantem, ya berantemnya sewajarnya saja. Sewajarnya, ya sekedarnya saja, jangan sampai kemudian benar-benar menjadikan perpecahan antar umat Rasulullah. Karena Rasul pun ya pastinya sedih
ketika melihat kok ada umatnya berantem untuk hal yang dua-duanya ingin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu insya Allah akan kita coba pelajari. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa diambil. Saya angkat gini saja ya, biar gampang. Jadi ada beberapa gugatan dari mereka yang kontra, kemudian ada beberapa jawaban atas gugatan tersebut. Kita awali dari gugatan yang pertama, yaitu terkait apakah perayaan Maulid Nabi semacam yang kita lakukan ini hanya tradisi dan adat saja, hanya tradisi dan selera saja, atau itu merupakan suatu ibadah. Nah, titik kritisnya itu di situ. Ini ibadah atau ini tradisi? Ini ibadah atau ini selera? Sebagaimana disebutkan oleh misalnya salah satu ulama bernama Sa'id bin Ali Al-Qahtani. Beliau mengatakan bahwasanya al-ihtifalu bil maulid minal bid'il muhdatsati. Bahwasanya perayaan Maulid ini adalah perbuatan bid'ah yang diada-adakan di dalam agama. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yang mana Allah tidak pernah menurunkan ajaran tentang Maulid ini. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yashra'hu la biqaulihi wa la bifi'lihi wa la bitaqririhi. Karena Rasul tidak pernah mengajarkan tata cara Maulid sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini, ya. Tidak dengan perkataannya, tidak pula dengan perbuatannya, tidak pula dengan takrir atau persetujuannya. Ini gugatan bagi yang kemudian tidak suka atau tidak cocok dengan Maulid, dengan mengatakan Maulid ini kok jadi kayak ibadah. Tetapi kemudian jawabannya adalah para ulama yang kemudian tidak sepakat dengan pendapat tersebut mengatakan bahwasanya Maulid ini bukanlah suatu perbuatan ibadah. Yang ibadah adalah mencintai Rasulnya, bahagia atas kedatangan Rasulnya, itu ibadahnya. Cara ekspresi kebahagiaannya ini adalah sesuatu yang sifatnya tradisi, yang sifatnya selera. Maka setiap orang punya caranya masing-masing untuk mengungkapkan bahagianya. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hasan Al-Hashimi Al-Makki, beliau mengatakan, wal muslimuna bihamdillahi la yabda'una fil maulid annahu ibadatun. Alhamdulillah kaum muslimin ini tidak pernah menganggap peringatan Maulid model kayak kita ini sebagai suatu ibadah. Bal huwa indahum amrun ghairu mamnu'. Yazaluna an-nas fayakunu qurba bin nabi biniyati al-farhati bihi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka itu selalu melakukannya karena sebuah ritual, dan ini diniatkan untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau untuk bahagia atas kedatangan Rasulullah. Jadi inti dari perbuatan Maulid itu bukan di tata caranya, kata mereka, kata beliau nih, tetapi intinya itu berada di dalam kebahagiaan atas datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada diri kita. Atas datangnya itu maksudnya kita kenal Nabi, kita mengetahuinya, kita tahu betapa besar cintanya Rasul kepada kita, yang membuat kita juga jadi semakin faham makna hidup ini dan seterusnya. Kebahagiaan itulah yang kemudian diejawantahkan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk ya ngumpul-ngumpul, ya ngaji, ya apa segala macam. Maka dari sini kita paham juga, kalau yang Maulid dan terus baca Barzanji, baca Manaqib, baca apa lagi, Simtud Duror, kok menganggap Maulid nggak pakai itu nggak sah, ini memang agak masalah. Wong Maulid itu bukan tentang caranya, tetapi tentang kenapanya. Kalau kemudian caranya dipatenkan, kalau nggak begini kok nggak sah. Kalau sampai nggak sah ya, tapi kalau kurang puas, kurang marem, ya namanya selera tuh masing-masing kan. Maulid kok nggak pakai nasi kebuli, nah itu cocok lah.
perlu ada nasi kebuli lah, ibaratnya begitu Pak ya. Tetapi kalau untuk yang ritual-ritualnya, tata caranya, baca simtuturor, tidak paham maknanya tapi tetap dibaca, baca bukan dalam rangka memahami, tapi baca dalam rangka seolah-olah itu ibadah. Itu juga perlu dikoreksi. Karena tidak ada satupun bacaan yang dibaca berpahala meskipun nggak paham, kecuali Al-Quran. Hadis pun itu nggak berpahala kalau kita baca tapi nggak paham maknanya. Lah bagaimana dengan anak-anak kecil yang kita suruh ngapal padahal nggak paham maknanya? Itu dalam rangka untuk memahami. Kalau kemudian meskipun nggak paham tetap kita baca untuk kita hafal, yang nanti tujuannya untuk memahami, nggak apa-apa. Itu proses. Tetapi kalau itu pokoknya harus baca. Kalau nggak baca, pokoknya dari dulu kakek itu baca itu, paham nggak paham baca. Nah ini perlu agak dikoreksi dikit. Tidak cukup hanya baca. Lebih daripada baca adalah memahami. Jangankan kok kemudian kayak Simtuturor, Al-Barzanji, itu kan kitab sejarah, kitab sirah. Berpahalanya kalau kita paham. Ya minimal berusaha memahamilah, pahalanya itu di situ. Model kayak sholawat, model kayak zikir, doa, itu tidak berpahala kecuali kita paham maknanya. Meskipun ya cuman paham makna global ya nggak apa-apa Pak. Misalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ini kan sayyidul istighfar Pak ya. Kita tahu intinya adalah tentang istighfar. Selama kita tahu intinya tentang istighfar, meskipun nggak terlalu tahu detail-detailnya, itu masih berpahala. Nah kadang mohon maaf, Maulaya sholli wa sallim daiman abada, itu kira-kira paham apa enggak gitu? Nah itu yang perlu dikoreksi. Sehingga kalau memang tidak paham sama sekali, tetapi memaksakan untuk selalu begitu dan tidak ada upaya untuk memahami, agak pantas kalau dikritik gitu. Jadi nggak usah marah sama yang kritik nih. Kalau begitu modelnya, ya agak pantas. Gitu. Karena memang ini baca niatnya apa? Ya, pokoknya baca aja. Nah ini agak kurang. Fahami. Makanya kalau di kampung saya dulu Pak, Al-Barzanji itu disarah. Ya kalau Pak saya pakai bahasa Jawa kan pakai utawi iki-iku ya. Nah itu di utawi iki-iku dulu Pak. Sebelum kemudian setiap Jumat dibaca. Tapi ada semangat untuk kemudian memahami Al-Barzanji. Sehingga kalau dibaca ya beneran nangis betul. Nangis betul itu karena paham betul Rasulullah itu seperti ini gitu. Ya. Nah kalau kita tidak paham, kok terus dengar Barzanji nangis, itu kira-kira nangisin apa ya Pak kira-kira? Apa token bunyi atau cicilan dah jatuh tempo atau apa nih kira-kira. Tapi ya kadang kita tuh terbawa suasana ya Pak ya. Kadang Imam Sudas lagi kunut nazilah atau lagi kunut ketika sholat witir misalnya, saking panjangnya sampai beliau nangis-nangis, kita ya ikut nangis. Padahal paham maknanya enggak. Tapi pokoknya saya meresapi ya tidak apa-apa juga sih gitu. Tapi intinya agak wajar kalau digugat ketika prakteknya adalah bacaan-bacaan yang dibaca itu dianggap seperti Quran yang berpahala meskipun tidak paham maknanya. Maka cobalah untuk pahami supaya gugatan itu mental. Oh nggak bisa, kami baca itu kenapa? Itu adalah bacaan yang kami paham, kalau dibacakan kami memang terenyuh seolah-olah Rasulullah itu di hadapan kita sedang kemudian yang diceritakan itu benar-benar hadir di benak kita saat itu. Nah ini jadi wajar. Baik. Dan Ibnu Taimiyah bahkan seorang Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 itu sudah komentar masalah perayaan Maulid ini dengan mengatakan, wallahi demi Allah, qad yuthibuhum ala hadhil mahabbati wal ijtihad. Orang-orang yang mengadakan acara Maulid ini bisa jadi mendapatkan pahala karena rasa cintanya dan karena upaya untuk mengungkapkan rasa cintanya. La amal bidah, bukan karena bid'ah yang mereka lakukan, tetap menganggap bid'ah. Tetapi yang melakukan bid'ah ini tetap bisa dapat pahala atas cintanya. Min ittikhadi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan. Mereka akan dapat pahala karena rasa cintanya kepada Nabi, bukan karena melakukan maulid yang bid'ah itu. Nah, kurang lebih begitu. Artinya Ibnu Taimiyah pun ya agak-agak setuju dan nggak setuju gitu. Ada sisi setujunya, ada sisi tidak setujunya.
Beliau menambahkan, fata'zimul maulid wa ittikhadhuhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengagungkan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ittikhadhuhu musiman, dan mengambilnya sebagai hari raya, itu memang sudah dilakukan oleh banyak orang. Dan insya Allah mereka dapat pahala atas kesungguhan atau niat baiknya dan mengagungkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dianggap bid'ah, dan bid'ahnya tetap salah, tapi pahalanya insya Allah tetap dapat gitu. Kata Ibnu Taimiyah. Ini Ibnu Taimiyah nih yang agak-agak, jangan kayaknya kalau dengerin Ibnu Taimiyah itu kayaknya sudah agak gimana kan gitu ya. Nah, Ibnu Taimiyah saja mengatakan tetap dapat pahala yang melakukan itu. Dan bukan berarti tidak ada dalilnya sama sekali. Sebenarnya ada dalilnya. Salah satunya hadis riwayat Ahmad misalnya. Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika kharaja ala halaqatin, keluar menuju kumpulan sahabat yang lagi muter, yang lagi kemudian mereka bukan nongkrong ya, apa ya? Ya lagi duduk-duduk lah. Ya, bareng-bareng ada sekian orang gitu, kemudian duduk-duduk itu. Kemudian Rasulullah tanya, "Ma ajlasakum?" Kalian duduk-duduk ngapain? Apa kata para sahabat? Jalasna nad'ullaha wa nahmaduhu. Kami duduk ini sedang memuji Allah, sedang berdoa kepada Allah, ala ma hadana lidinihi, atas hidayah yang Allah berikan kepada kami, wa manna alaina bika. Dan kami bahagia sedang memuji-muji Allah karena kami merasa bersyukur atas kehadiran Engkau di sisi kami. Oke? Kemudian Rasul pun menumpahkan meminta sumpah kepada mereka. Allahumma ajlasakum ila dzalik. Demi Allah, kalian tidak ngumpul kecuali gara-gara yang kalian sebutkan tadi. Qalu Allahumma ajlasana ila dzalik. Demi Allah ya Rasul, kami tidak duduk-duduk ngumpul kecuali ke atas kebahagiaan kehadiran Engkau di sisi kami. Qala, maka Rasul pun bersabda, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Saya meminta kalian bersumpah itu bukan karena saya tidak percaya sama kalian. Tetapi kenapa? Wa innama atani Jibril. Tapi barusan Jibril itu datang kepadaku, fa akhbarani annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Jibril barusan datang kepadaku dan ngasih tahu bahwasanya Allah itu sedang membangga-banggakan kalian. Kenapa? Karena mereka ngumpul-ngumpul dan menyebutkan bahwa untung ya kita itu kok ketemu Rasulullah. Coba kalau nggak ketemu Rasulullah, itu kita masih nyembah patung. Oh, kita itu malamnya bikin roti, paginya kita sembah-sembah roti itu dibentuk patung, siangnya kita masih sembah, sorenya kita makan. Kan gitu. Ini kan perbuatan yang konyol sekali, kata mereka. Untung kok kita ketemu Rasulullah. Itu zaman dulu roti, Pak. Zaman sekarang cilok mungkin dijadiin Tuhan sama mereka. Kayak gitu. Artinya mereka sangat bahagia dengan kedatangan Rasul. Dan mungkin satu pertanyaan, kalau Rasul kenapa maulidnya bukan wafatnya, sedangkan yang bukan Rasul, kiai-kiai kita, orang tua kita, itu biasanya dirayakan atau bukan dirayakan ya? Diperingati itu lahirnya atau wafatnya, Pak? Wafatnya. Kenapa kok beda, Pak? Kalau Rasul kok lahirnya, kalau guru-guru kita kok wafatnya? Kenapa coba? Kenapa Rasul kok lahirnya? Karena Rasulullah itu sudah dipastikan dari lahir membawa rahmat sampai beliau meninggal. Karena Rasul pasti akan membawa rahmat buat kita dari sejak lahir. Tetapi kalau orang tua kita, guru-guru kita selain Nabi Muhammad, kenapa kok haulnya yang diperingati bukan maulidnya? Karena Pak, selain Rasulullah itu bisa husnul khotimah, bisa su'ul khotimah. Orang dikatakan baik itu kapan dipastikan orang ini baik? Kalau meninggal baru dipastikan benar sampai akhir hayatnya baik ini orang. Maka baru bisa ini orang baik. Karena siapa yang bisa menjamin orang ini akan baik sampai meninggal? Nggak ada. Tapi kalau Nabi, bisa nggak su'ul khotimah? Nggak ada satupun Nabi yang bisa su'ul khotimah. Semuanya pasti, ya nggak usah husnul khotimah, Pak. Dari awal sampai akhir baik semua. Kalau husnul khotimah itu kan ibaratnya ada awal-awal yang kurang baik, tapi ujungnya tetap baik, kan gitu ya. Jadi bahasanya bukan su'ul atau husnul khotimah kalau Rasulullah itu. Ya memang Rasul sudah lahirnya sudah membawa berkah. Kalau
selama belum meninggal, belum tentu ujungnya adalah husnul khatimah. Makanya kalau orang biasa itu haul, tapi kalau Rasul itu maulid. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini dalil bahwasanya para sahabat Nabi ngumpul-ngumpul pada doa kepada Allah, bersyukur kepada Allah bareng-bareng, itu menjadi dalil senang bareng-bareng karena kelahiran Rasulullah SAW. Walaupun memang nggak disebutin di situ ada kebulinya gitu, nggak disebutin memang. Nah itu yang beda-beda itu kebulinya itu. Tapi harus ada, masa nggak ada? Ya kalau nggak suka kebuli tinggal ganti nasi uduk kan begitu Pak ya, atau ganti yang lain lah apa. Karena memang itu bukan ritualnya. Kebuli syarat maulid bukan Pak? Tapi kalau nggak ada kira-kira datang apa enggak? Bukan syarat maulid tapi syarat datang Ustaz. Kalau nggak ada itu nggak datang kita. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Nah ini, jadi maulid sendiri kalau memang itu dianggap sebagai ritual yang harus begitu, maka memang salah. Jika bacaan-bacaannya kok dibaca karena memang harus baca yang itu, berarti memang salah. Tetapi kenapa kok baca yang itu? Ini sirah nabawiyah. Kita baca karena kita faham, kita baca karena ingin memahami, dan seterusnya. Maka di situ bukan ibadah, tetapi hanya selera saja. Ya, selera orang sekarang lagi simtuduron sama Al-Barjanji, monggo silakan. Mungkin suatu saat nanti ada kitab lain yang kemudian lebih enak kita baca, ya mungkin bisa jadi ganti. Bisa jadi besok sudah tidak bahasa Arab Pak, sudah bahasa Indonesia saja. Yang penting kebulinya gitu misalnya. Nah, bisa jadi. Yang penting rasa bersyukur. Karena bersyukur orang itu beda-beda. Ada yang bersyukur dengan maulid Nabi, ada yang bersyukur dengan tidak ikut maulid karena Nabi nggak pernah melakukan, itu juga rasa bersyukur. Sehingga meskipun ikut maulid, meskipun setuju dengan perayaan maulid, tolong jangan pernah cap orang yang nggak datang ke maulid atau nggak suka maulid itu sebagai orang yang nggak cinta kepada Nabi. Jangan batasi, karena cara orang mengungkapkan cintanya kepada Nabi itu ya beda-beda. Tolong jangan batasi. Kalau batasi ya memang sudah agak masalah berarti. Kalau sudah batasi. Sebagaimana orang yang kemudian tidak setuju dengan maulid, ya tolong hormati niat baik. Dan toh memang mencintai Rasul itu disyariatkan, cara mengungkapkan cintanya itu tidak dibatasi. Ya wis, selama nggak haram silahkan. Wong cuman timbang makan kebuli tok gitu. Intinya kan gitu, Pak. Coba maulid Nabi itu yang paling menjadi diskusi panitia itu apa? Kebulinya datang dari mana? Ya kan itu, Pak. Selain kemudian siapa yang ngisi, kalau masalah bacanya gampang atur aja lah gitu, mau yang mana kek, yang penting kebulinya dari mana kan. Karena memang Islam itu ternyata afsus salam, mengucapkan salam, wa it'amut to'am, makan-makan. Jadi Islam itu memang makan-makan gitu. Nggak salah itu sudah sesuai syariat Nabi. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, maulid Nabi ini kemudian dianggap bid'ah. Dan kita tahu hadisnya bahwasanya setiap bid'ah itu sesat. Tetapi ini juga tidak terlalu tepat. Kenapa? Karena Imam Syafi'i juga mengatakan, misalnya disebutkan di dalam manaqibnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Memang bid'ah itu Pak konotasinya negatif. Jadi tolong yang katakanlah suka maulid, suka tahlilan, itu tetap mengatakan bid'ah yang buruk itu ada. Jangan kemudian mengatakan semua bid'ah itu bagus. Jangan juga, karena hadis Nabi itu mengatakan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah itu ya harus kita amalkan. Dan ahlu bid'ah itu siapa? Ahlu bid'ah itu salah satunya adalah orang-orang yang memiliki akidah yang sesat. Mujassimah, yang kemudian menganggap Allah itu ada bentuknya, punya bagian tubuh dan seterusnya. Itu mujassimah tuh. Itu ahli bid'ah itu, Pak. Nggak sampai kafir sih, tapi ahli bid'ah. Khawarij, Syiah, Murji'ah itu adalah orang-orang yang ahli bid'ah itu mereka. Jadi kalau cuma timbang tahlilan atau kunutan, meskipun Imam Abu Hanifah mengatakan kunut itu bid'ah, kunut subuh itu bid'ah, tetap tidak pernah mengatakan orang Syafi'i adalah ahli bid'ah karena kalau subuh selalu kunut. Jadi ahli bid'ah yang disebutkan di dalam banyak riwayat itu yang dimaksudkan adalah para ulama, para tabi'in mengatakan menghindarlah dari ahli bid'ah, menghindarlah dari ahli bid'ah. Itu bid'ah dari sisi keyakinan, bukan bid'ah secara amalan. Karena kalau amalan ya debatable lah, kurang lebih seperti itu. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada dua, satu bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Bahwasanya ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk.
Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud, maka bid'ah yang sejalan, tidak sama Pak, sejalan dengan sunnah, maka itu adalah baik. Wa ma khalafa sunnata fahuwa madhmum. Sedangkan bid'ah yang kemudian tidak sesuai dengan sunnah, tidak sejalan dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah yang tercela. Dan ternyata Imam Jalaluddin Asyuti yang wafat tahun 911 Hijriah itu mengakui bahwasanya Maulid Nabi itu bid'ah. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengakui bahwasanya perayaan Maulid Nabi itu bid'ah. Itu harus diakui Pak. Dan tidak usah alergi, tidak usah takut. Kenapa? Karena mereka mengatakan bid'ah sih, tetapi bid'ah hasanah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, indi anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat thumma yumaddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dhalik huwa minal bid'il hasanah. Dalam pandangan saya, kata Ibnu Suyuti, bahwasanya asal dari perbuatan Maulid Nabi yang isinya tuh ngumpul-ngumpul, baca Quran, baca riwayat tentang bagaimana dulu Rasulullah SAW itu kemudian dilahirkan dan seterusnya. Kemudian di dalamnya dikeluarkan nampan-nampan untuk makanan, mereka saling makan-makan. Makan-makan itu sudah ada di zaman Imam Suyuti, Pak. Entah kebuli entah enggak, tapi pokoknya ada, gitu ya. Dan mereka kemudian makan-makan, itu termasuk bid'ah yang hasanah. Jadi model maulid pakai makan-makan sudah ada. Baca Quran bareng, baca sirah nabawiyah barzanji bareng, itu ada di zaman Imam Suyuti. Dan itu termasuk bid'ah yang hasanah, allati yuthabu 'alaiha shahibuha, yang orang melakukannya itu akan mendapatkan pahala lima fihi min ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya itu mengandung unsur pengagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idharil farahi wal istibsyari bi maulidihi asyarif, dan menunjukkan kebahagiaan atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa ini bid'ah, iya, ini adalah bid'ah. Pun dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah juga mengatakan ini adalah bid'ah. Disebutkan aslu amalil maulid bid'atun. Maulid itu bid'ah. Lam tunqal an ahadin minas salafis salih minal quruni tsalatsa. Tidak diriwayatkan dari salafus saleh manapun dari generasi pertama. 3 generasi pertama itu tidak pernah ada perayaan maulid. Walakinnaha ma dzalika qad istamalat ala mahasini wa diddiha. Tetapi meskipun demikian, perayaan Maulid itu ada isinya yang bagus-bagus, tapi ada juga yang enggak bagus isinya itu. Faman taharra fi 'amaliha al-mahasin wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan wa illa fala. Maka kalau yang pas Maulid kok melakukan hal yang baik-baik, menghindari yang buruk-buruk, maka bid'ah hasanah. Tapi kalau kemudian di dalam perayaan Maulid kok ada yang buruk-buruk, maka ya berarti bid'ah dolalah. Nah kira-kira Pak, di perayaan Maulid itu suka ada yang bermasalah apa enggak kira-kira? Mungkin kalau daerah sini enggak Pak ya. Tapi kadang orang Maulid itu, mohon maaf, laki-laki perempuan jadi satu. Terus mohon maaf, kayak konser. Joget-joget. Nah ini kira-kira kalau kayak gitu tuh setuju enggak Pak? Ya kalau ini kok dipermasalahkan, ya wajar, kita pun mempermasalahkan kali. Tetapi kira-kira gara-gara ada masalah itu, yang salah adalah maulidnya atau kesalahan di dalam maulidnya? Nah ini kita harus objektif Pak. Jangan karena jamaah RPI ini, di antara jamaah RPI ada yang kalau keluar itu buang sampah sembarangan, berarti masjid RPI nggak boleh ada. Kenapa? Gara-gara ada masjid RPI, orang buang sampah sembarangan. Bukan kayak gitu. Yang salah adalah buang sampah sembarangannya, kok yang mau dibubarin majelis RPI gitu kurang lebih. Nah, jadi salahkan yang salah, jangan salahkan yang tidak salah. Karena kalau semua yang menyebabkan kesalahan harus diberangus, dihilangkan, ya selesai Pak. Umat mana yang tidak pernah salah? Kalau bukan Nabi pasti pernah salah. Nah, ini kan jadi masalah betul, jadi masalah besar kalau kemudian semuanya dilarang. Oke. Kemudian tadi dikatakan satu lagi argumennya bahwasanya praktek
apa yang dilakukan Nabi itu bukanlah merupakan apa yang dilakukan oleh kita sebagai bentuk maulid Nabi, itu tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh sebagaimana diakui oleh Ibnu Hajar. Sehingga mereka mengatakan kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau memang bagus, ya pasti mereka udah duluan daripada kita. Harusnya mereka lebih semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dibandingkan kita. Maka jawabannya adalah apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, sahabat Nabi, dan juga tabi'in dan berikutnya, itu bukan berarti hukumnya haram. Karena para ulama mengatakan at-tarku la yuntijul hukmah. Bahwasanya Nabi tidak melakukan itu tidak menimbulkan hukum apapun atas apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi nggak makan nasi. Pertanyaannya, makan nasi boleh apa enggak? Pertimbangannya bukan Nabi makan apa enggak? Pertimbangannya Nabi mengharamkan apa enggak? Kenapa? Karena ini bukan ibadah, ini muamalah. Nabi tidak melakukan maulid, tidak melakukan itu. Boleh apa enggak kita melakukan? Tergantung maulid ibadah apa bukan. Kalau dia ibadah maka kaidahnya harus ada dalil baru boleh ibadah. Tapi kalau dia tradisi, selera dan keinginan, maka ya selama tidak bertentangan dengan syariat tidak apa-apa, kan gitu. Nah, sehingga memang betul Pak, kita harus memposisikan maulid itu tata caranya bukan ibadah tetapi tradisi dan selera. Sehingga selera kita begini ya kita aja, yang nggak begini ya nggak apa-apa, terserah selera masing-masing. Karena toh nanti para ulama juga menyebutkan banyak sekali argumentasi. Sebagai salah satu contohnya misalnya gini, baca Quran itu bagus apa enggak Pak? Bagus ya? Oke. Terus ada orang yang selalu baca Qurannya itu habis subuh. Pertanyaannya, dalilnya apa kok baca Quran selalu habis subuh? Kenapa? Kalau sampai jawabannya, Ustaz, karena kalau baca Quran habis subuh itu bidadarinya dapat 10. Kalau habis zuhur itu cuma 3. Oke, dalilnya mana? Kalau sampai ngomongnya begitu, Pak. Tapi kalau alasannya kenapa habis subuh? Ya Ustaz, karena saya habis subuh itu waktu paling enak, belum harus kerja, badan masih fresh, ngaji masih enak, belum merambah. Jadi ya paling habis subuh itu waktu paling enak buat saya baca Quran. Alasannya itu boleh nggak? Boleh, selera. Terus ada yang nyautin, kalau saya habis zuhur, Ustaz, kenapa? Karena habis subuh itu saya udah manasin mobil ya. Kan orang Depok sana kan udah manasin mobil. Emang pergi kerjanya pakai mobil, pakai motor sih, tapi kan manasin doang nggak apa-apa kan, misalnya gitu Pak. Oh, habis zuhur berarti iya, habis zuhur tuh kerja lagi istirahat, capek, penat dengan urusan kerjaan. Nah, baca Quran itu sebagai refreshing saya. Oh ya udah, oke. Kalau saya habis maghrib Ustaz, kenapa habis maghrib? Saya kebetulan kerjanya dekat, pulang ke rumah sebelum maghrib. Habis maghrib itu kerjaan udah beres, sebelum istirahat saya ngaji dulu, itu paling enak. Oh silakan. Kalau saya habis asar Ustaz, kenapa habis asar? Ya sebenarnya habis subuh ya bisa, habis zuhur ya bisa. Saya nganggur sih Ustaz, cuma pengen habis asar aja. Boleh nggak Pak? Boleh, terserah. Selama tidak ngomong bahwa itu pengkhususan itu adalah agama, ini ibadah, ini ritual, ya terserah selera. Kan kurang lebih seperti itu. Jadi tidak harus ada tuntunan dari Rasulullah SAW untuk sesuatu yang bukan ibadah. Ibadah baca Quran itu letaknya dibacanya, bukan di waktunya. Maka selama waktunya tidak dibatasi, ya jangan dibatasi. Justru yang membatasi, baca Quran harus habis subuh. Dalilnya mana yang membatasi? Wong Rasul tidak pernah membatasi, kok dibatasi? Nah, sama halnya dengan seneng sama Nabi kok malah bikin maulid. Loh, dalilnya mana yang melarang bikin maulid? Maulid Nabi, cara kita ngumpul-ngumpul makan-makan itu bukan ibadah. Kita menyebutnya sebagai cara untuk mengungkapkan rasa syukur. Maka selama tidak terlarang, ya nggak apa-apa. Kan gitu. Cuman memang kadang kelewatannya adalah yang nggak bikin maulid seolah-olah tidak cinta Nabi. Itu memang ada kelewatan yang sampai menghilang begitu. Ya agak direm-rem lah, ya begitu janganlah gitu. Tetapi kalau kita mengungkapkan rasa bahagianya dengan bikin maulid, ya jangan dilarang. Wong kami tidak membatasi, maka juga tidak harus bikin maulid dan tidak harus tidak bikin maulid lah, kurang lebih. Dan Rasulullah SAW itu juga banyak meridhoi, melakukan amalan-amalan yang tidak Rasul lakukan tapi dilakukan oleh para sahabat.
Nah, sebagai salah satu contohnya misalnya gini Pak, puasa 10 Muharram itu memang sudah dilakukan oleh Nabi saat di Mekah, sudah dilakukan. Tapi Nabi tok yang puasa, artinya nggak ngajak-ngajak sahabat yang lain. Begitu sampai ke kota Madinah, Rasul itu kemudian melihat orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Terus pas tanggal 10 Muharram ditanya, kenapa kalian puasa? Tanggal 10 itu Fir'aun dikalahkan, Musa diselamatkan. Maka kami bahagia atas hal itu sehingga kami mempuasai tanggal 10 ini. Apa kata Rasulullah? Ini kan ibadahnya orang Yahudi, Pak. Tapi Rasulullah apa? Saya lebih berhak. Semuanya puasa. Yang tadinya Rasul yang puasa, Pak. Pas ke kota Madinah, melihat orang Yahudi pada puasa, Rasul malah memerintahkan seluruh sahabat untuk puasa. Bahkan dikatakan bocah-bocah kecil pun pada puasa pada saat itu. Disuruh puasa sama Rasulullah. Nah ini kan tidak hanya Rasulullah itu membiarkan orang yang kreasi sendiri, lebih daripada itu Rasul malah mengikuti orang Yahudi di dalam berpuasa. Dan dari hadis itu Imam As-Suyuti itu menjadikan dalil untuk bolehnya maulid itu pakai hadis ini. Rasul saja bahagia atas Nabi Musa dengan cara puasa, yang mana itu aslinya orang Yahudi yang melakukan, tapi Rasul melakukan juga gara-gara orang Yahudi melakukan itu. Nah, kenapa kok kita bahagia atas kelahiran Nabi tidak boleh melakukan puasa misalnya, atau ngasih makan orang misalnya, nyantuni fakir miskin, yatim, boleh nggak Pak? Janda, boleh nggak Pak? Yang anaknya masih satu misalnya, lebih boleh lagi Pak. Boleh sama bapak-bapaknya, tapi nggak boleh sama istri-istrinya misalnya. Ya pokoknya begitu. Yang mana ini diperbolehkan. Ya sudah, selama tidak dibatasi, kenapa harus dibatasi? Toh begini Pak. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dilakukan Rasul maka kerjakanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Yang di sini yang disebutkan itu adalah apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Sebutkan nggak Pak, apa yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang? Enggak kan? Maka seluruh apa yang didiamkan oleh Rasulullah, beristihadlah atas hukumnya. Tidak bisa dihukumi iya, tidak bisa dihukumi tidak. Tetapi silahkan berdalillah dengan dalil-dalil yang ada untuk menentukan. Yang tidak pernah dikomentari oleh Rasul itu hukumnya jadinya apa? Ya sudah, istihadlah. Tapi yang jelas nggak boleh adalah yang dilarang, yang jelas perlu dilakukan adalah yang diperintah. Yang didiamkan, ya yang diamkan itulah ranah istihad, silahkan. Jika memang menjurus kepada hal-hal yang diridhai syariat, lakukanlah. Tapi kalau menjurus kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh syariat, maka tinggalkanlah. Nah kurang lebih seperti itu. Ya. Kenapa? Ya karena memang maulid Nabi itu bukanlah ibadah ritual, tetapi merupakan cara untuk mengungkapkan kebahagiaan kita kepada Rasulullah SAW. Tinggal sebelum kemudian berantem masalah maulid apa enggak maulid itu, yang lebih penting daripada itu sebenarnya kita beneran cinta sama Nabi apa enggak sih? Gitu. Jangan udah berantem sana sini, semua orang ditantang berantem yang nggak setuju maulid, atau sebaliknya. Tapi ternyata pas dibuktikan cinta sama Nabi apa enggak, ternyata kosong. Kan gitu. Karena semua orang, mau tua mau muda, mau miskin apa kaya, mau nganggur apa pekerja, kalau ditanya cinta sama Nabi apa enggak, jawabannya apa? Semua orang aku cinta. Tapi cinta itu cukup kata-kata atau perlu pembuktian? Perlu pembuktian ya. Suami bilang sama istri cinta, tiap hari bilang cinta 10 kali, tapi nggak pernah menafkahi sama sekali. Cinta nggak itu Pak kira-kira? Dibandingkan yang nggak pernah bilang I love you sama istrinya, tapi tiap hari ngasih duit, kira-kira lebih cinta yang mana? Artinya kan mulut saja nggak cukup, tinggal dibuktikan. Kita itu cinta betulan atau cinta cuma di mulut saja. Nah Imam Syekh Nawawi Bantan itu kemudian menyebutkan ada 4 indikator orang cinta kepada Nabi. 1, sholawatnya gimana? Dan ini satu konsekuensi logis Pak. Orang kalau cinta kepada sesuatu pasti ingat terus sesuatu itu. Nah ingat kepada Nabi itu dengan bentuk apa Pak? Sholawat. Ya kalaupun nggak sholawat, ya minimal melihat anak itu, ya Allah semoga jadi umat Nabi yang bermanfaat kan gitu Pak.
pengen supaya dia itu bisa melayani umatnya Rasulullah gitu. Selalu seperti itu. Ya kayak misalnya kita punya anak membanggakan habis lulus kuliah dari kampus yang bergengsi, lulusnya cepat, dapat beasiswa, dapat kerjaan yang bagus, gajinya gede. Ini kan pasti membanggakan kita, Pak. Kemana-mana biasanya yang diceritain dia ke pasar beli makanan, itu yang diingat, oh si itu suka apa ya? Oh suka ini buat dia deh. Itu cinta, Pak. Maka pertanyaannya, kita seberapa ingat kepada Rasulullah di hari-hari kita ini? Berapa kali kita bersolawat kepada Nabi di setiap hari kita ini? Kalau jawabannya kok cuman pas tasyahud saja, kira-kira itu solawat karena memang harus baca atau solawat karena cinta itu? Kan kurang seperti itu. Jadi ya tidak usah dijawab seberapa banyak, buat evaluasi saja. Cinta itu nggak cuma ngomong cinta-cinta, tetapi tolong buktikan, ingat nama Nabi seberapa sering. Yang kedua adalah bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi. Nggak usah sunnah Nabi yang kemudian tahajud sampai kaki bengkak, kayaknya nggak bakal bisa kita yang model-model begitu. Atau mungkin puasanya, sodakohnya susah. Yang mudah-mudah saja. Segampang masuk masjid itu kaki kanan dulu atau kiri dulu. Nah, kira-kira kalau bangun tidur itu langsung baca doa atau nyari HP ya, berarti begitu. Kalau cinta Nabi berarti yang dicari doa dulu atau cari HP dulu, Pak, kira-kira. Sesimpel itu. Pakai celana kanan dulu baru kiri. Ini kan sunnah-sunnah yang mau pakai celana itu mau pakai sunnah Nabi apa enggak? Itu kan dua-duanya kakinya bakalan masuk kan, Pak ya. Ya kanan dulu kan gitu. Kalaupun kiri dulu kan ya tetap masuk juga kakinya. Nah, kan kanan dulu kan gampang. Nah, sunnah-sunnah Nabi yang begitu. Kenapa? Karena orang kalau cinta sama sesuatu pasti akan sangat terpengaruh kepada sesuatu. Bocah-bocah yang suka Ronaldo itu, Pak, kaosnya Ronaldo, celananya Ronaldo, sepatunya pokoknya harus persis kayak Ronaldo. Kalau perlu potongan rambutnya dimiripin, pakai gambar PLN, Pantas nggak pantas nomor 25. Pertanyaannya, kalaupun ada bocah yang begitu, kira-kira Ronaldo peduli ya? Enggak kan? Tapi ya karena cinta ya sudah. Itu kepada Ronaldo, gimana kepada Rasulullah? Ya, kurang lebih begitu. Maka cinta bisa dilihat dari seberapa kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, mencintai ahli baitnya. Kenapa? Karena cinta kita kepada Nabi mewajibkan kita cinta kepada orang yang dicintai sama Nabi. Wajib. Kita ngaku cinta sama istri, tapi ternyata istri tahu kalau kita itu benci sama bapaknya. Sakit hati nggak istri kita? Nggak usah kok orang, barang loh, Pak. Kita ngaku cinta sama istri, kita tahu istri punya tas favorit dia. Tasnya kita lempar gitu aja pas naruh, Pak. Kira-kira sakit hati nggak istri? Barang itu, Pak, belum orang. Apalagi orang. Nah, baru yang keempat adalah bagaimana kita mencintai kaum Ansor. Kata Syekh Nawawi Al-Badani, ya, kaum Ansor itu siapa? Ya orang-orang yang dulu pernah menolong Rasulullah SAW. Kaum Ansor, keturunannya dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW itu bisa dilihat dari 4 hal itu. Maka evaluasi saja, Pak. Tidak usah kencang-kencangan masalah maulid itu bid'ah apa bukan gitu. Bid'ah hasanah atau dolalah gitu. Lebih daripada itu, seberapa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Baik, sudah isya ini. Maka mari kita cukupkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga manfaat, semoga kita semuanya adalah umat Rasulullah yang dicintai Rasulullah dan mencintai Rasulullah, umat Rasulullah yang besok ketika di akhirat ketemu itu Rasul sudah kenal sama kita. Kenapa? Karena banyak sholawat. Insya Allah sholawat yang kita baca itu Rasul dengar, Rasul jawab. Karena dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi." Tidaklah seseorang bersolawat kepadaku kecuali aku akan dikembalikan jasadku kepada rohku kepada jasadku sampai aku menjawab salam orang tersebut. Jadi meskipun kita keturunannya bukan, orang Arab ya bukan, bertemu Nabi tidak pernah, berjuang bersama Nabi juga tidak pernah, tapi kalau sholawat Nabi balas, Nabi jawab. Dan kalau kita sering sholawat, siapa tahu, Pak? Saya mikirnya tuh gini, Pak, bayangin ya. Besok di saat semua orang rebutan pengen ketemu Rasulullah minta syafaat, itu Rasul tiba-tiba, sini Adin, sini, kamu yang katanya kangen kan, sini,
saya kasih syafaat. Bayangkan kalau Nabi sudah kenal sama kita, Pak, gara-gara kita sering sholawat. Maka kalau saya bersolawat tuh bayangkan saya kayak lagi sowan sama Rasul gitu. Ya Rasul, pokoknya saya umat engkau yang pengen dapat syafaatnya. Mungkin saya bukan siapa-siapa, tapi bodoh amat, saya pantas nggak ada urusan. Pokoknya saya salah satu umat engkau yang pengen mendapatkan syafaat itu. Maka bersolawat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tapi mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.